Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Aldi Wibowo dengan NIM 28922500034 dari Prodi Manajemen mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan dosen pembimbing Sujana MPD Universitas Pancasakti Bekasi. Pada presentasi kali ini, saya akan membagikan 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, elastisitas permintaan dan penawaran, dan kedua, permintaan dan penawaran, dan yang ketiga, pola kegiatan perekonomian. Bab 1, elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas permintaan. Suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Pengertian elastisitas permintaan menggambarkan derajat kepekaan fungsi permintaan terhadap perubahan yang terjadi pada variabel-variabel yang mempengaruhinya. Macam elastisitas permintaan. 1. Elastisitas harga, 2. Elastisitas harga silang, dan yang ketiga elastisitas pendapatan. Faktor penentu elastisitas permintaan. 1. Banyaknya barang pengganti yang tersedia. 2. Persentase pendapatan yang dibelanjakan. 3. Jangka waktu analisis. Manfaat dari menaksir elastisitas. 1. Bagi perusahaan, faktor tersebut dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan penjualan. Dan yang kedua, bagi pemerintah, dapat menjadi alat untuk meramalkan kesuksesan dari kebijakan ekonomi yang akan dihasilkan. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastis tidak sempurna, yaitu apabila jumlah barang yang diminta tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, berarti nilai koefisien elastisnya adalah 0. Dan yang kedua, permintaan tidak elastis, yaitu apabila presentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil dari presentase perubahan harganya, koefisien permintaan barang tersebut berkisar antara 0 dan 1. 3. Permintaan uniter elastis, yaitu jika perubahan harga suatu persen menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta juga sebesar 1%, berarti koefisien elastisnya sama dengan 1. 4. Permintaan elastis, yaitu apabila presentase perubahan jumlah barang yang diminta melebihi presentase perubahan harganya, dengan demikian koefisien elastisnya lebih besar dari 1. 5. Permintaan elastis sempurna, yaitu apabila seluruh barang yang ada di pasar habis terbeli pada tingkat harga tertentu. Hal ini berarti nilai koefisien elastisnya adalah tak terhingga. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. 1. Jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut. 2. Tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar. 3. Jenis barang dan pola preferensi konsumen. 4. Periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga atau periode waktu penggunaan barang tersebut. 5. Kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Elastisitas akan besar jika 1. Harga relatif tinggi. 2. Terdapat banyak barang substitusi yang baik. 3. Ada banyak kemungkinan pengguna barang lain. Dan jika elastis akan kecil jika 1. Barang yang bersangkutan terdapat dalam jumlah dan dengan harga-harga yang rendah. 2. Benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain. 3. Untuk barang tersebut tidak terdapat barang-barang substitusi yang baik dan benda tersebut sangat dibutuhkan. Pengertian elastisitas penawaran. Perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Itulah pengertian dari elastisitas penawaran. Jenis-jenis elastisitas penawaran. 1. Penawaran tidak elastis sempurna. Penawaran tidak dapat ditambahkan pada tingkat harga berapapun sehingga kurva penawaran akan terlihat vertikal. 2. Penawaran tidak elastis.
Perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga, artinya perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. 3. Penawaran uniter elastis. Perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. 4. Penawaran elastis. Perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga, artinya perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. 5. Penawaran elastis sempurna. Perusahaan dapat menyuplai berapapun kebutuhan pada tingkat harga tertentu. Perusahaan mampu menyuplai pada biaya per unit konstan dan tidak ada limit kepastian produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 1. Barang hasil pertanian bersifat inelastis karena sukar untuk dikurangi atau ditambah dengan segera bila terjadi perubahan harga. Sebaliknya, barang hasil industri lebih bersifat elastis. 2. Dalam jangka pendek. Jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka pendek, di mana produsen mampu mengubah biaya tetap, maka sifat penawarannya lebih elastis. 3. Munculnya atau menghilangnya produk saingan. 4. Adanya terobosan untuk membuat barang baru. Bab 2. Permintaan dan penawaran. Definisi permintaan. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli barang dengan jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga. 2. Pendapatan. 3. Selera konsumen. 4. Harga barang lain. 5. Perkiraan. Dan yang keenam, jumlah penduduk. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik hubungan antara harga suatu produk dan permintaan konsumen dalam kurun waktu tertentu. Kurva permintaan juga sering dianggap sebagai alat untuk terhadap kesediaan konsumen membayar suatu produk yang diinginkan. Adanya sifat terresponsif dari konsumen akan memberikan gambaran bagi perusahaan terkait produknya bisa diterima oleh pasar atau tidak. Penawaran atau supply. Jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu, pada periode tertentu, dan pada pasar tertentu. Itulah pengertian dari penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga. 2. Harga input. 3. Teknologi. 4. Harga barang lain. 5. Perkiraan harga. 6. Jumlah penjual. Hukum penawaran. Apabila harga suatu barang naik, penawaran barang tersebut akan naik. Apabila harga barang turun, penawaran barang tersebut akan turun. Keseimbangan pasar atau equilibrium. Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen sama. Ketika keseimbangan pasar tercapai, seluruh harga produk cenderung menjadi stabil. Fenomena ini disebut juga dengan keseimbangan harga. Bab 3. Pola kegiatan perekonomian. Pola kegiatan perekonomian, uang, perdagangan, dan spesialisasi, pelaku kegiatan perekonomian, sirkulasi aliran pendapatan dan ekonomi pasar, mekanisme pasar sebagai pengatur kegiatan ekonomi, kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Sistem ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi pasar, ekonomi campuran, dan ekonomi perencanaan pusat. Ekonomi pasar adalah perekonomian yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi pasar yang disertai campur tangan pemerintah. 3. Ekonomi perencanaan pusat adalah sistem ekonomi yang kegiatannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Produksi dan perdagangan dalam perekonomian subsisten. Produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Unit produksi terutama dari keluarga petani tradisional, menggunakan cara dan alat bercocok tanam yang masih sangat sederhana.
Tingkat produktivitas kegiatan mereka relatif rendah dan tingkat produksi hanya cukup untuk kehidupan yang sederhana. Jarang terdapat surplus produksi yang dapat dijual ke pasar. Kegiatan menghasilkan barang-barang industri sangat terbatas sekali. Perdagangan barter. Dalam perdagangan barter harus terdapat dua keinginan yang saling berkesesuaian, yang dinamakan kesesuaian ganda dari keinginan, double coincidence of wants. Seorang ingin menukar barang yang dihasilkannya dengan suatu barang lain. Seseorang memproduksi barang yang diinginkan orang lain dan bersedia menukarkan barang tersebut. Pola perdagangan perekonomian subsistem. 1. Perdagangan barter tidak banyak lagi dilakukan. 2. Uang telah digunakan sebagai alat perantara dalam tukar-menukar barang. 3. Kegiatan perdagangan dapat dilakukan dengan lancar. 4. Kesesuaian ganda dari keinginan bukan lagi syarat yang perlu untuk mewujudkan perdagangan. Spesialisasi dan perdagangan. Adanya uang sebagai alat untuk tukar-menukar dan melancarkan perdagangan. Perdagangan yang bertambah lancar akan memberikan perangsang kepada masyarakat untuk meningkatkan spesialisasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka. Keuntungan spesialisasi. 1. Mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. 2. Mempertinggi efisiensi memproduksi. 3. Mendorong perkembangan teknologi. Masalah-masalah pokok setiap perekonomian. 1. Barang dan jasa apa yang diproduksi. Karena barang yang dibutuhkan masyarakat sangat banyak, sedangkan sumber-sumber daya yang tersedia untuk diproduksi barang tersebut terbatas, maka harus ditentukan barang apa yang diprioritaskan untuk diproduksi serta jumlahnya. 2. Bagaimanakah caranya memproduksi barang dan jasa? Dalam menentukan cara menghasilkan barang-barang yang diinginkan diproduksi, dipertimbangkan masalah efisiensi. Ini menyangkut persoalan pemilihan teknik produksi, yaitu teknik produksi yang memberikan tingkat efisiensi paling besar. 3. Untuk siapa barang diproduksi? Di sini termasuk masalah penentuan distribusi barang. Distribusi barang ini ditentukan oleh distribusi pendapatan perseorangan. Bagi yang menerima pendapatan lebih besar, mendapat bagian hasil produksi yang lebih banyak pula. Dalam hal ini, mekanisme harga barang-barang dan faktor-faktor produksi akan menentukan distribusi barang-barang yang dihasilkan di antara masyarakat. Sistem-sistem perekonomian. 1. Sistem pasar bebas. Perekonomian pasar bebas bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan dalam batas-batas tertentu. Sebagai akibatnya, barang yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan oleh mekanisme penawaran permintaan. 2. Sistem perekonomian campuran. Ekonomi campuran dapat diartikan sebagai gabungan dua konsep sistem ekonomi secara umum. Ekonomi campuran merupakan gabungan antara ekonomi liberal dan ekonomi sosialis. Dalam artian ini, ekonomi campuran mengutamakan ekonomi pasar sekaligus disertai dengan perencanaan pembangunan ekonomi yang menerapkan sentralisasi. Konsep ekonomi campuran dalam arti lain merupakan ekonomi yang berbeda dengan ekonomi liberal maupun ekonomi sosialis. 3. Sistem ekonomi perencanaan pusat. Ada dua bentuk utama perekonomian terencana, yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah untuk memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Namun, lanjutannya, kepemilikan pemerintah atas faktor-faktor produksi tersebut hanyalah sementara. Ketika perekonomian masyarakat dianggap telah matang, pemerintah harus memberikan hak atas faktor-faktor produksi itu kepada para buruh. Sekian presentasi yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.